Yang saya sebut tadi yang kita kira betul-betul kawasan pelabuhan Tanjung Lepas. Yang sebenarnya keluar daripada perbatasan negeri Johor dan kemudian Sabah yang tak dapat. Assalamualaikum kumahadamang guys, sampurasun sarang wilajeng sumping ke channel Abdi bersama saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Guys, hari ini kita akan nonton satu video tentang Ambalat lagi guys. Jadi kalau kita bercakap tentang Ambalat ini memang satu isu yang sangat kontroversi di mana wilayah ini dijadikan perebutan antara Malaysia dan Indonesia guys. Tapi dalam video ini kononnya, dalam video inilah entah ini info yang betul, entah ini betul info yang salah guys, saya pun kurang pasti. Tapi yang pasti Ambalat itu termasuk di wilayah Indonesia guys. Jadi pantasnya Indonesia itu layak memiliki kawasan Ambalat sebab termasuk di kawasan Indonesia. Tapi kali ini kita akan nonton video ini, pastikan nonton sampai tamat agar tidak terjadi sebarang salah paham guys. Moga-moga kawan-kawan semua berada dalam keadaan yang sehat, dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tanpa berbasa-basi nonton video ini guys. Let's go. Ojo lali di subscribe ya guys. Let's go. Kita bersinar. BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT channel reaksi bikin bersatu. Sudah lama Ambalat menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa ini terjadi karena adanya klaim tumpang tindih ada penguasaan wilayah di antara dua negara politik. Saling klaim disebabkan adanya perbedaan kepentingan dan pandangan belum rampungnya masalah batas-batas wilayah kelautan kedua negara. Nah selengkapnya, sengketa terbaru Pulau Ambalat, Indonesia dan Malaysia kembali memanas. Sengketa baru makin memanas guys. Seperti diketahui, Blok Ambalat terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar. Diperkirakan, wilayah ini mengandung kandungan minyak dan gas yang bisa dimanfaatkan hingga puluhan tahun ke depan. Nah, bisa dibilang Ambalat adalah wilayah strategis yang sudah lama menjadi titik didih dalam sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa Indonesia-Malaysia atas Ambalat memiliki sejarah panjang. Ringkasnya dimulai saat kedua negara masing-masing melakukan penelitian di dasar laut untuk mengetahui landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE tahun 1969 silam. Kedua negara lalu menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen Indonesia-Malaysia pada 27 Oktober 1969 yang diratifikasi oleh masing-masing negara pada tahun yang sama. Namun berdasarkan perjanjian tersebut, wilayah Blok Ambalat merupakan milik Indonesia. Namun pada tahun 1979, Malaysia mengingkari perjanjian ini dengan memasukkan Blok Maritim Ambalat ke dalam peta wilayahnya. Hal tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia menolak peta baru Malaysia. Jangan mengira kalau itu hanya Indonesia yang menentangnya guys. Peta tersebut juga diprotes oleh negara Asia lainnya seperti Filipina, Singapura, Thailand, Tiongkok, dan Vietnam karena dianggap sebagai upaya atas perebutan wilayah negara lain. Aksi sepihak Malaysia ini diikuti dengan aksi penangkapan nelayan Indonesia pada wilayah-wilayah yang diklaim. Dan berdasarkan klaim batas wilayah yang tercantum dalam peta tahun 1979 tersebut, Malaysia pun membagi dua blok konsesi minyak, yakni Blok Y atau ND6 dan Blok Z atau ND7. Adapun Blok Y merupakan blok yang tumpang tindih dengan wilayah konsesi minyak yang diklaim Indonesia. Sedangkan Blok Z adalah blok yang tumpang tindih dengan wilayah yang diklaim Filipina. Pada 16 Februari 2005, Malaysia memberikan konsesi minyak di kedua blok tersebut. Ada perusahaan minyak milik Inggris, yakni Shell. Diketahui kapal-kapal patroli Malaysia pun berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan saya tersebut bagian dari wilayah Malaysia. Klaim sepihak dan beragam tindakan provokasi ini berdampak pada peningkatan eskalasi hubungan kedua negara. Malaysia mengklaim Ambalat dengan menerapkan prosedur penarikan garis pangkal kepulauan atau Archipelagic Baseline dari Pulau Sipadan dan Legitan yang berhasil mereka rebut pada tahun 2002 silam. Malaysia berpendapat bahwa tiap pulau berhak mempunyai laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinennya sendiri. Namun alasan ini ditolak pemerintah Indonesia yang menegaskan bahwa rezim penetapan batas landas kontinen memiliki ketentuan khusus yang menyebut keberadaan pulau-pulau yang relatif kecil tak bakal diakui sebagai titik ukur landas kontinen.
Selain itu, karena Malaysia adalah negara pantai atau coastal state, bukan negara kepulauan atau archipelagic state, sehingga tak bisa menarik garis pangkal dari Pulau Sipadan dan Ligitan. Dari Malaysia tersebut. Oke guys, jadi kalau kronologi di ini kan perebutan ini sudah terjadi bukan baru sebentar atau bukan baru sekejap guys, sudah terlalu lama berlanjutan dan harus ada kata putus guys, sebab dia di tengah-tengah apa ini? Sebelah dia masuk wilayah Indonesia dan sebelah lagi dia masuk di wilayah Filipina. Tapi Malaysia klaim itu kawasan dia. Tapi kalau kita tengok keseluruhan geografi peta tersebut memang termasuk di kawasan Sulawesi guys. Di kawasan Indonesia. Jadi ini sebenarnya menimbulkan banyak kontroversi yang bilang itu bilang ini. Tapi pemimpin harus punya satu solusi guys, kalau menurut pendapat saya lah. Harus ada satu solusi yang betul dan harus ditangani dengan cepat, baru tidak ada masalah antara dua negara ini guys. Sebab ini selalu menjadi isu yang sangat panas guys, hujat menghujat antara satu negara dan negara yang lain. Dan kalau bisa, kalau isu ini selesai kan betapa bagus guys kan. Bertentangan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 yang sama-sama diratifikasi oleh Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan konvensi ini, Ambalat diakui sebagai wilayah Indonesia. Dalam sebuah langkah yang menggemparkan dunia, akhirnya Indonesia mampu membuktikan bahwa wilayah yang disebutkan ini adalah miliknya. Keberanian pasukan Indonesia untuk bergerak tanpa ragu dan dengan kekuatan penuh menunjukkan bahwa kedaulatan negara ini tak bisa ditawar-tawar. Ambalat yang selama ini diperebutkan kini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia siap mempertahankan wilayahnya sampai di titik darah penghabisan. Keren, Pasukan luar marinir biasa. Indonesia dengan sikap profesionalnya selalu berjaga dengan semangat patriotisme yang berapi-api. Mereka sadar bahwa Ambalat adalah simbol dari harga diri bangsa dan tak bisa dipermainkan begitu saja. Padahal perjanjian tapal batas landas kontinen Indonesia-Malaysia sudah disepakati. Tentu sebelum ada kata sepakat, semua telah ditinjau oleh pemerintah pada masanya. Dan tak hanya kekuatan militer menjadi andalan Indonesia di garda terdepan. Secara diplomatis, Indonesia pun selalu menegaskan posisinya di berbagai forum internasional. Sebagai tekanan yang datang dari negara-negara besar, termasuk Inggris yang pernah menjadi kekuatan kolonial di Malaysia, tak kuasa merobohkan pertahanan militer Indonesia. Malah, desakan tersebut dipandang sebagai angin lalu kemana. Tetapi demikian, sikap hati-hati dan waspada tetap selalu terjaga. Kita tahu bahwa Malaysia terus mengeluarkan klaim dan mencoba memperkuat posisinya. Namun Indonesia selalu menunjukkan sikap tak gentar. Sebab Indonesia tak hanya mengandalkan senjata, tetapi juga kebijakan politik luar negeri yang strategis berujung cerdas. Pemerintah juga sudah membangun fondasi aliansi yang kuat dengan negara-negara sahabat dan mendukung penuh hak Indonesia atas Ambalat yang tiada henti dicungkil-cungkil oleh Malaysia. Dunia internasional pun menyadari bahwa klaim sepihak Malaysia tak pernah digubris oleh negara-negara besar. Keberhasilan ini tak otomatis kemenangan militer, tetapi juga kemenangan diplomatik yang mengukuhkan posisi Indonesia di peta dunia. Kini Ambalat pun menjadi simbol dari kebangkitan nasional yang menegaskan bahwa kedaulatan negara ini tak akan pernah dirobohkan oleh negara manapun. Bentakan dari Inggris yang seperti Mimin katakan sebelumnya, selama ini mendukung klaim Malaysia, ternyata tak lebih dari sekedar desas-desus. Dalam kondisi yang didih, Inggris berupaya mempengaruhi keputusan politik di Indonesia. Namun, hal tersebut tak pernah berhasil. Keberanian Indonesia untuk menanggapi dengan tegas setiap desakan bahkan tekanan dari negara lain adalah sebuah pernyataan jelas bahwa Indonesia tak pernah gentar. Sejauh ini di tangan Presiden Prabowo Subianto, tak ada kekuatan asing yang bisa menghalangi langkah Indonesia untuk mempertahankan hak-haknya. Oke guys, jadi demikian video yang baru kita nonton bareng ya. Akhirnya Indonesia kan akhirnya Ambalat itu jatuh kepada Indonesia. Itu satu statement yang dari video inilah guys. Dan apa pendapat kalian dan gimana pendapat kalian? Ini satu video yang mengedukasi juga tentang sejarah lama, sejarah perjanjian antara Ambalat dan juga Malaysia guys. Wilayah ini sangat diperebutkan dan sangat kontroversial guys kan. Dan moga-moga dengan video ini mampu mengklarifikasikanlah kekurangan pengetahuan kita tentang itu. Dan
Saya rasa sampai di sini dulu video saya pada kali ini. Moga-moga kawan-kawan semua suka dan terhibur. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video yang akan datang, good people. Terima kasih karena menonton. Salam santun damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum good people. Salam Nusantara. Ojo lali di subscribe guys. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.